Selamat datang di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Desa ini memiliki potensi besar di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, desa ini juga menghadapi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari limbah minyak jelantah rumah tangga, kotoran ternak, sampah organik, hingga eceng gondok yang menutupi perairan waduk. Semua hal ini berisiko mencemari lingkungan dan memperburuk dampak perubahan iklim. Bersama CSR Pertamina Patraniaga AFT Adi Sumarmo, masyarakat Sobokerto berinovasi untuk mengubah permasalahan tersebut menjadi solusi yang bermanfaat. Melalui komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, Pertamina berperan aktif dalam mendampingi masyarakat untuk menciptakan perubahan nyata. Setiap inovasi di Desa Sobokerto dikembangkan melalui kegiatan sehari-hari masyarakat. Inovasi yang dijalankan masyarakat Sobokerto beragam bentuknya. Di sini, kelompok wanita Tani Ngudi Makmur mengolah minyak jelantah menjadi sabun dan lilin. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumarni, usia saya 49 tahun. Saya di kelompok KWT Ngudi Makmur. Kalau lilin aromaterapi itu dari Mijel. Terus terang aja, karena kita mengurangi limbah rumah tangga dan juga kita itu menyelamatkan bumi kita dari minyak jelantah yang kita buang sia-sia, kita inovasi bikin lilin itu. Sementara itu, kelompok masyarakat Ngudi Tirto Lestari memanfaatkan eceng gondok untuk pupuk, biosluri, biogas, dan listrik untuk penerangan jalan umum. Ya, nama Dalmanto dari kelompok Pokmas Ngudi Tirto Lestari, umur 53. Kegiatan Pokmas yang pertama kali pembuatan pupuk enceng gondok baik padat maupun cair, kemudian biogas untuk portable dan biogas IVAL untuk penerangan jalannya, dan kegiatan lagi penanaman di demplot itu membuktikan pupuk-pupuk kita di demplot tersebut. Dan yang terakhir yang terbaru ini biosluri dicampur dengan bahan pon-pon untuk pupuk juga. Kita mendapat ilmu memanfaatkan enceng gondok yang dulunya ini menjadi momok para nelayan-nelayan. Setelah ada ilmu ini kita manfaatkan enceng gondok tersebut untuk pupuk, dan dengan ilmu alhamdulillah kita bisa ke sana kemari untuk memberikan ilmu yang kita dapat dari tadi banding yang dibiayai Pertamina. Tak hanya itu, ia juga menginisiasi pengelolaan sampah di Dukuh Turibang yang kini memiliki lebih banyak tempat sampah setelah sebelumnya hanya ada satu dari bantuan CSR Pertamina. Di sisi lain, Keramba Jaring Apung Sumber Rejeki mengolah eceng gondok menjadi pakan ikan. Kelompok Tani Ngudi Makmur membuat silase dari hasil pertanian sebagai pakan ternak, serta memanfaatkan PLTS untuk mengairi lahan pertanian. Mereka juga mengembangkan demplot ketahanan pangan agar masyarakat dapat belajar bersama. Nama saya Khairul dari kelompok Tani Ngudi Makmur 1 Sobokerto. PLTS ini rencananya untuk menggantikan tenaga listrik dari PLN. Nanti kalau PLTS ini sudah berjalan, kita ambil tenaga listriknya dari PLTS sehingga kita menghemat biaya untuk menggerakkan motor sibel. Tapi untuk PLTS ini sangat membantu karena kita biasanya per kWh kita membayar 3.500, dengan PLTS ini nanti mungkin per kWh kita bisa menghemat 50%, hanya kita ambil untuk biaya perawatan pompa saja. Sementara itu, Pokdakan Tunas Muda Sejahtera mengembangkan sirkular ekonomi yang berkelanjutan. Prosesnya dimulai dari kotoran ayam dan sampah organik yang diolah menjadi biogas serta budidaya maggot. Nama saya Sri Hadayani, umur saya 47 tahun. Fungsinya untuk mengurangi kotoran juga dan menimbulkan gas untuk rebus batik EcoGreen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Prihatin, umur saya 45, dari kelompok Pokdaan Tunas Muda Sejahtera. Itu dari telur
telur itu kita peroleh dari pertama itu dari pupa, terus jadi lalat BSF bertelur, terus kita tetaskan, telur menetas sekitar 2-3 hari menetas, terus nanti umur 7 hari itu sudah jadi baby maggot, kita pindahkan ke biopon, kita kasih makan maksimal, makannya dari sampah-sampah yang kita peroleh dari warga sekitar juga warung-warung, nanti sekitar 3 minggu sudah insya Allah sudah kita panen. Panennya magotnya untuk pakan lele, pakan unggas, terutama ayam, bebek, mentok gitu. Alhamdulillah dapat ilmu. Terus ini keluhan masyarakat tentang sampah alhamdulillah sedikit terselesaikan. Air dari kolam lele kembali digunakan untuk menyirami tanaman sehingga tercipta siklus terintegrasi. Nama Sarwanto, usia 41 tahun, anggota kelompok pedagang Tunas Muda Sejahtera. Kegiatan saya di sore hari ini memilah maggot untuk pakan lele dan menyirami tanaman dari sisa air kotoran lele. Manfaatkan limbah kotoran air daripada terbuang nggak terpakai, itu kan juga masih banyak amoniak sisa pakan yang masih bisa digunakan untuk tanaman. Kelompok Ekoprint Sejahtera membuat produk Ekoprint ramah lingkungan dengan memanfaatkan biogas sebagai energi perebusan dan pewarna alami dari tumbuhan. Nama saya Dina Pertiwi, usia saya 27 tahun. Di sini kita menggunakan semuanya insya Allah alami ya, dari pewarnaan, dari proses minyak kainnya, kemudian kainnya kita juga memiliki kain yang dari serat alam. Melalui pengelolaan limbah organik, minyak jelantah, dan eceng gondok, masyarakat bersama CSR Pertamina Patraniaga AFT Adi Sumarmo telah berkontribusi dalam menurunkan potensi emisi karbon yang dihasilkan dari pembusukan limbah. Manfaatan pupuk organik dari eceng gondok juga menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan karena membantu meningkatkan kesuburan tanah tanpa merusak lingkungan serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang berdampak pada iklim. Selain itu, penerapan panel surya di fasilitas pertanian juga menjadi langkah nyata dalam mendorong transisi energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi berbasis fosil. Kini, masyarakat Desa Sobokerto semakin sadar akan pentingnya menjaga iklim dan terus menumbuhkan semangat bersama untuk melestarikan lingkungan.